ila anqal sunanul wudu. Sunah-sunah wudu halaman 22 betul. Sunanul wudu kathiratun, beberapa sunnah wudu atau sunnah wudu itu ada banyak. Awsalaha ba'duhum ila sadaqid, sebagian ulama menghitung sampai 70. Dihitung sampai 70. Wa minha, di antara sunnah-sunnah tersebut dirinci, ini dirinci, ada rincian. Pertama, as-sunan allati qabla ghuslil wajh. Sunnah-sunnah yang akan disebutkan ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Berarti sunnah sebelum pelaksanaan wudu. Nomor 1, at-talaffuz, melafadzkan biniyati sunanil wudu, dengan niat sunnah-sunnah wudu. Fayaqul, maka orang yang wudu itu dia mengatakan nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu lillahi ta'ala. Ini jarang. Rata-rata ya nawaitul wudu langsung niat yang wajib, tapi niat yang sunnah itu juga sunnah dilafalkan. Mulai besok, mulai nanti sing wudu sebelum baca bismillah, sebelum membasuh tangan, sebelum siwak, kumur dan lain sebagainya, nawaitu sunanal wudu'i, saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu lillahi ta'ala. Jelas ya? Kan jarang dilakukan itu. Kulai jarang kulai. Nomor 2, at-tasmiyah wa ta'awudz. Tasmiyah membaca bismillah, ta'awudz membaca isti'adzah, a'udzubillah. Fayaqul wa aqalluha, minim jangan baca bismillah, minim bismillah. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ketahuan Ustaz. Ya, jadi kan banyak bismillah atau sudah bismillah, itu sudah dapat sunnah. Tapi kalau ingin sempurna itu, aku berlindung dengan menyebut nama Allah dari godaan setan yang terkutuk, terlaknat. Dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai setan-setan itu datang kepadaku. Mungkin timbul pertanyaan, wudu kan ibadah, wudu itu ibadah, sholat itu ibadah. Bukannya setan itu lari dari orang yang ibadah, kan gitu. Setan itu tidak ada batasannya. Artinya yang menggoda orang untuk bermaksiat, tahap pertama, misal dia menggoda maksiat berhasil, ya sudah, hamba itu maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahap kedua, misal gagal gak maksiat, hamba itu justru mau ibadah, maka setan berusaha menggagalkan untuk ibadah. Bukan maksiat, menggagalkan ibadah. Ya apa carane hamba itu gak ibadah. Nomor 3, misal setan itu gagal untuk mengganggu dia, gagal ibadah, maka gimana caranya ibadahnya itu tidaklah sempurna atau ibadahnya tidak ada pahalanya. Dimunculkan sifat sombong, muncul sifat pamer, rasa api dan lain sebagainya. Itu salah satu tipu dayanya setan. Misal nggak berhasil, ibadahnya khusyuk, maka setelah ibadah setan pun masih berusaha, ya apa carane orang tadi itu membatalkan pahalanya ibadah. Jadi habis wudu, habis sholat, mari dungo, tahajud ini, kemudian mikir, ternyata aku iki wong sing ahli tahajud. Ternyata aku iki lah, dimunculkan perasaan-perasaan kayak gitu sehingga batal ibadahnya atau batal pahala ibadahnya. Makanya kalau tidak salah di bab puasa kita pernah belajar ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Itu sampai Nabi Kanjeng Nabi diperhatikan.
Dan kita kalau nggak perhatian, ya kita ibadah puasanya masuk dalam hadis Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa, tapi justru yang didapat hanya lapar sama haus. Pahalanya nol, nggak ada pahalanya. Loh, bukankah Allah Maha Rahmat? Rahmat, Allah Maha Pengasih. Tapi kenapa Allah nggak ngasih pahala? Karena ibadah kita tidak murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk niat pamer kepada orang lain, dipuji orang lain. Nah, itu semuanya. Kalau ditarik ke belakang lagi, kok iso sih ibadah itu ada unsur-unsur negatifnya? Orang itu gagal dalam menjaga dirinya sehingga ibadahnya rusak. Maka salah satunya itu dikatakan sama Habib Abdullah bin Alawi Haddad mengomentari hadis man akalal haram. Orang itu kalau konsumsinya haram, yang masuk ke dalam perut haram, maka badannya kan memerintah dia, menggerakkan dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari mungkin kita bertanya, tapi orang korupsi, misal orang korupsi justru dia pergi ibadah haji atau umroh. Katanya kan orang itu kalau haram yang dimakan, maka dia nggak bisa ibadah. Nah, Abdullah bin Arawi Haddad jelaskan, lamun dia mampu untuk ibadah, maka ibadahnya pasti ada unsur-unsur yang merusak nilainya ibadah. Jadi kalau disimpulkan yang membuat rusaknya nilai ibadah itu dikarenakan faktor makanan salah satunya. Kanjeng Nabi niku dalam hadis menyatakan man tazawwaja faqad hafidha syatradini. Orang itu kalau sudah menikah, wong lek wis mari rabi berarti enggak termasuk sonik sih ini. Wong lek wis mari rabi berarti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah mendapatkan keamanan, jaminan separuh dari agama. Ibarat agama ini 50%, separuhnya itu aman. Lalu Nabi menyatakan falyattaqillah, bondoo modalo takwa pada separuh yang kedua. Rasulullah kami menyebutkan separuh kedua apa? Cuma ulama membahas bahwa separuh pertama dan separuh kedua adalah sesuatu yang paling sering, paling besar membuat hamba masuk neraka. Dua itu apa? Menjaga kemaluannya, berarti kalau dia nggak berhasil zina dan maksiat yang lainnya. Yang kedua, menjaga mulutnya dari konsumsi barang-barang sing haram. Nah, berarti kalau sudah nikah, tugasnya satu lagi. Apa? Jangan sampai memasuki atau yang masuk ke dalam mulutnya sesuatu sing haram. Nah, karena biar bagaimanapun haram sing mlebu dipaksa ibadah itu repot. Tak mungkin. Jenengan ini duwe mobil Alphard, mereka diisi premium lamun ono ono. Waduh. Ya apa Alphard diisi premium? Diisi pertalit wis ngeden-ngeden itu pasti. Siapa itu? Ada orang-orang mukibat itu cerita. Dia punya Innova Ribbon, muka-muka solid duit. Golek solid duit aku yakin mampir nang toko Kaji Mami. Itu dia ngisi solar busuk biosolar. Jadi solar busuk itu langsung tanda merahnya itu apa namanya? Indikator apa namanya yang kotor itu buat solar itu filternya orek, langsung orek indikator filternya, artinya itu warning dia suruh ganti filter. Iku saya solar busuk melaku sih cuman ya wis langsung ada peringatan gitu. Nah saya ini ya menungso bodoh ya, kita kalau yang dimakan cuma sekedar bergizi bervitamin kokon jogging tangi isu kuat, tapi kokon poso waduh sepurane. Ya Mas. Kemarin pas ora coba saya bilang. Sini pasar ketok mangan. Waduh iki ujian kehidupan temenan nih ya salah yang coba iki. Makanya puasa sunnah itu sangat-sangat berat sudah. Ibadah apapun kalau sunnah itu berat, utamanya adalah puasa ataupun sholat tahajud. Lek sholat sunnah di masjid enteng sih, bukan enteng ini artinya kita menganggap itu ringan banget, enggak, tapi nuansa masjid itu mendorong kita untuk melakukan sholat sunnah. Terus lanjut
Jadi baca bismillah, baca a'udzubillah itu sebelum wudu. Kalau di kamar mandi tidak mungkin kan? Jangan dijedek bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya. Kita itu Quran ini kalau jangan masuk kamar mandi katene ngoyo, gak ada tempat untuk naruh Quran, sunahkan dom dikempit, sampai seperti itu. Untuk apa? Ya kayak kita itu betul-betul peduli lah supaya jangan sampai sesuatu yang ada ismun mu'azzam, nama yang diagungkan Allah, nama Nabi Muhammad itu kemudian dibiarkan masuk tempat yang kotor. Nabi Muhammad itu kalau masuk kamar mandi cincinnya ditaruh, karena cincin Nabi Muhammad bertuliskan Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah, sehingga ditaruh sebelum masuk kamar mandi. Jangan mau bangun rumah, katanya bangun omah itu jenengan jeding ya jeding, tapi di depan kasih tempat khusus kecil lah, yang penting dipakai untuk wudhu. Apa tujuannya? Supaya bisa melangsungkan sunnah-sunnah wudhu dengan sempurna. Paham ya? Masalahnya kita kalau wudhunya di kamar mandi nggak sempurna sunnahnya. Bismillah cuma di hati, ta'awudz cuma di hati, ya kan? Kenapa? Ya karena kita wudhunya di kamar mandi, bahkan posisi wudhunya kita kadang wudhu. Iya nih, ya kan? Wudhunya pas wudhu. Loh kenapa kok wudhu? Karena kita setelah mandi. Loh gak apa-apa wudhu telanjang, gak apa-apa. Kalau ada hajat mandi kan telanjang, pas wudhu langsung wudhu, gak masalah. Yang masalah itu jenengan kate wudhu ayo wudhu. Paham? Kenapa wudhu? Kate wudhu. Oh bohong wudhu. Ini gak beres ini, paham ya? Gak boleh, haram hukumnya. Loh, aku ijen, dijedek aku ijen, kalau sing delok. Meskipun kalau CCTV, ijen membuka jalan depan jalan belakang tanpa hajat itu adalah haram. Paham betul? Jaga kebiasaan. Dan Nabi Muhammad itu mandinya pakai sarung. Rasulullah adusnya gawe sarung. Dicara saiki Ustaz gebleng kabeh Ustaz. Sing kabeh sabunan repot, sing kabeh iya kan? Itu semuanya repot kan karena kenapa? Enggak terbiasa. Tangi bengi, takono soalnya repot. Kenapa? Enggak terbiasa. Tapi sing biasa tangi bengi wis siap, gak usah dibeker, enggak usah diapa? Di alarm, tangi otomatis, gak usah cokot nyamuk, gak usah bikin ngoyo, otomatis tangi. Siapa yang membangunkan? Punya kebiasaan, al-ada, kebiasaan itu yang membuat kita ringan tadi itu. Makanya orang misu itu awalnya kenapa? Melok-melokan, ya kan? Oh, jajan coklat ya, coba sekali sih. Nah, dia nggak biasa misu. Mari kalau dia ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, biasa akhirnya misu. Kaget aja misu deh. Bukan misui orang ya. Jadi kaget itu yang diucapkan misu. Karena kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Paham maksudnya? Pokoknya gitu ya. Jadi semua itu butuh pembiasaan. Lalek nang jeding mari ngono masuk sih. Kene sih. Kita ngomong apa? Lalek nang jeding kita mandinya gak telanjang ya opo, Ustaz? Kan nggih sarung. Ya kan? Lah kan kita pakai sarung. Sarung lah balik-balik ganti. Gawe sarung khusus kan duwe kan sing sarung sing 10 tahun lalu kan mesti disimpen sih kan. Beda ambek celana, kula yakin lek celana jenengan 10 tahun lalu wis empun nanti. Tapi lek sarung multifungsi. Nah, itu 10 tahun. Sarung jenengan sing wis 5 tahun ke atas, mulai usang gitu ana jebol-jebole, gawean adus. Engko teles. Ya di kamar mandi disiapno apa jenenge? Udah, kok candel jemuk apa? Ya itu kayak ngelampirno. Itu dipakai ketika kita akan mandi, membiasakan aja gitu loh. Gak iso usah kerepotan, ribet dan lain sebagainya. Sapiro ruwet ya dewe. Kok sampai ngomong seneng. Bilang aja males ngono lho. Kate ngomong males kan gengsi ya dewe. Nah, jadi kalau kita nggak bisa setiap mandi, misal dayat
Sedina ping 3 adus ping 4 ping 5 kan kerepotan. Lah, ya apa carane? Apa nih? Jadi kalau kita kerepotan mandi pakai itu, paling enggak Jumatan kok. Karena mandi Jumat, ini saya nggak mandi Jumat kebajut ya bahasa Jawa ya, kenemenan ya. Karena dalam hadis itu malam yalwasil fala yakrubanna masjidana hada kamagon, kalau nggak salah, atau malam yaftasil fala Jumatalah. Orang itu lek gak mandi Jumat maka gak dianggap Jumatan. Artinya sahnya sholat Jumat itu tergantung pada mandinya. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi Jumat. Makanya dari mandi Jumat yang banyak, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, mandi setelah memandikan mayit, akan masuk Mekah, masuk Madinah, semua dari yang mandi sunnah nomor 1 itu adalah mandi Jumat. Alasannya kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan mandi Jumat. Nah, paling enggak awak dhewe mandi Jumat mandi gawe sarung, paling enggak itu. Jelas ya? Nomor 3, sunnah yang ketiga setelah kita melafalkan niat ingsun melakoni sunnah-sunnah wudu, kemudian bismillah, ta'awudz. Nomor 3, as-siwak, pakai siwak. Ya apa enggak siwak Ustaz? Kalau kita wudu di masjid enak. Di masjid kan wudhunya ya takwa misalnya, ya kan? Tapi di kamar mandi ono sikat gigi. Nah, berarti jadikan pinter-pinter. Kapan sikatan? Lek katene wudhu. Jadi jangan mari cuci tangan, mari bismillah. Misal kita nggak di kamar mandi, yang penting di rumah bismillah, cuci tangan. Lalu kemudian siwakan, sikat gigi. Nah, mari sikat gigi. Tapi di sini asiwak wasul kafen nomor 3, 4 berarti. Wa yusad ayakuna minal arad wa munatan bil ma, ini yang kemarin sudah dibahas. Siwak itu sunnahnya dari kayu arak. Pokoknya kayu siwak lah. Atau mungkin jenengan sekarang kan gampang kalau di Google. Pohon apa jenenge? Ranting pohon tadi. Enggak paham. Ini kalau kaya ngopo jenenge bentuk pohonnya itu. Wamunat dan bilma kemudian sudah dibasahi dengan air, wabil yadil yumna pakai tangan kanan, cara pegangnya kayak gini yang sudah lewat ya. Jadi jempolnya rodok nekan, nahan jempolnya. Di bawah 2 ujung di bawah, 3 di atas. Wa du'a indah, kemudian berdoa menggunakan siwak. Ini doanya, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lihati wa tabbit bihi lahati wa barik li fihi wa atibni alaih ya arhamar rahimin. Yang keempat, ini sunnah sebelum wudu, wasrul kafaini, membasuh kedua, ini gak ono bahasa Indonesia ini. Nih, apa ini? Pergelangan ini, pergelangan. Telapak tangan ini punggung tangan. Bahasa Arab ini kafet namanya. Bahasa Indonesia ya. Paham ya? Kalau telapak tangan ini punggung, ya kan? Makanya perempuan ketika sholat yang bukan aurat itu bukan hanya ini, tapi mau bagian dalam telapak tangan atau punggung tangan itu bukan aurat ketika sholat perempuan. Bahasa Indonesia pokoknya nggak paham. Kalau ini kan tangan bawah, ini tangan atas, ini abdul, ini sa'id, ini kalau bahasa Arabnya kafet. Kalau lengan semuanya tangan kanan ya kan. Adanya istilah satu-satu. Paham ya? Apa nih? Kalau kita perlu sekolah, mau saya anget. Indonesia kan sarung, bawa takwa, lek kabeh setelan kan tekene jenenge setelan apa? Paham ya? Nah, ini bahasa Arab itu loh, bahasa Indonesia kalau nggak paham. Yang penting bahasa Arabnya kafe. Nah, membasuh ini, telapak tangan sama punggung tangan. Ada sunnah ketika mau wudhu dan sunnah ketika bangun tidur. Jadi jangan kata ini dulu. Biasanya lah. Ini juga hati-hati.
delok rekor. Oh Arsenal menang, Inter menang, misal lagi. Oh Barcelona kalah. Yang penting nyekel HP ya. Ada yukhalifu sunnah, menyalahi aturan sudah. Tangi turun sekali boleh. Tapi bangun tidur itu adalah ibarat kita membuka catatan amal untuk hari itu, ya kan? Maka awali dengan membaca doa. Tangi melek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin maca donga. Soalnya maca donga didelok jam 3. Letek turu mana wis ya. Itu tangi turu mana. Nah, setan itu punya 3 ikatan. Setan itu punya 3 ikatan kepada setiap manusia. Dan 3 ikatan yang membuat kita ngantuk itu bisa hilang apabila 3-tiganya diamalkan. 1, maca donga. Elek alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Sing ngantuk pasti gak mungkin enggak. Terus lapo wudu. Nawaitul wudu. Sing apik lagi nek wudu wis ben ngantuk ambil wudu gak niat, enggak pasti turu maneh itu. Wudu sing kena. Itu 2 ikatan lepas. Sing ngantuk salat. Mari ngono eling. Iki salat ambil eling pelajaran. Jadi ustaz, salat sunnah itu lungguh gak apa-apa. Wah pasti turu itu, gak mungkin enggak itu. Jadi kalau sudah tahu ngantuk apa ini? Lampu nyalakan. Jadi mari wudu langsung prepare sajadah, lampu nyalakan, siwakan. Siwakan itu ngilang ngantuk. Siwakan. Wis langsung salat sunnah. Lek mari salat sunnah mari ngono turu. Bebas sing penting kula jenengan sudah menghidupkan malam hari. Subuh ini apa telat kan subuh ini? Ya diatur lah paling enggak. Kula mangi soal terkait project nanti tak bahas sebentar. Kalau tadi pagi intinya mari sahur, ngantuk. Jadi aku di kamar itu sholat dulu sahur, mari kan cukup bantal. Karena aku ada tadi subuh, nggak apa-apa tuh. Tangi-tangi jam 4 lu 10, jam 4 seperempat lah. Sehingga aku kan berada di masjid di sana. Aduh, astagfirullah, untung aku belum berangkat. Kadang kan kita nggak pakai apa lihat jam ngerosol subuh langsung mangkat. Ya kayak waktu undangan mantenan apa? Ini di pojok ini keluargane Kaji Agung. Sopo sih semua? Intinya kan mantenan itu, gak hadir kon iki ya. Gak melo. Soalnya gak melo. Oh boleh. Jadi waktu ke situ kulon itu biasanya undangan mesti undangan tahlil. Itu 3 tahun terakhir tuh tahlil tiap tahun, mungkin setahun 2 kali. Tadi aku ndelok undangan Kaji Agung almarhum Baca Vivit tahlilan mana? Bareng di masjid disalin ngobrol. Ustaz, diundang. Iya ya. Tahlil juga. Tahlil. Loh, apa itu? Mantenan. Iya dah. Iya. Astagfirullah, ngomong Indonesia ya jadi. Gaya patokan diri. Ya ternyata mantenan kita waktu hadir ke mana? Mantu Bu Pak Haji itu waktu itu. Ya, pada intinya tadi terkait dengan bangun malam hari, setan itu punya 3 uqdah, 3 ikatan yang hanya bisa dilepas dengan cara kita melaksanakan 3 cara tadi. Wasul kafa ini membasuh kedua tangan ilal ku'aini sampai ku. Nah, ini tidak ku, ini ku. Sebenarnya ku itu yang ini. Ku itu ini, ku'aini. Dua-duanya ku. Kalau bahasa Arabnya satu ini terus ini apa lagi? Ada dua bahasa. Kalau 2 setelan dua ini namanya kuah. Tapi kalau satu ini apa sendiri namanya. Lewat itu wis pergelangan tangan. Makanya ausaul luwat bahasa yang paling luas secara kosakata itu adalah bahasa Arab. Bahkan Nabi sendiri menyatakan dalam hadis la yuhitu bil lugha ilan nabi. Orang itu gak bakal paham 100% menguasai bahasa kecuali dia adalah seorang utusan Allah alias nabi. Jadi betul-betul bahasa itu gak bisa gampang. Cuman semakin dipelajari akan semakin kita merasakan mengetahui keindahan bahasa Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab. Jadi kan gak usah kita tidak usah membahas keindahan bahasanya. Dengan delok kaligrafi ya. Kaligrafi itu dengan tulisan Indonesia, lek bahasa Arab kan kaligrafi jenenge.
karya tulis yang di model-model. Bahasa Indonesia dalam tulisan abjad itu apa? Apa istilahnya? Pokoknya intinya ono wong pinter nulis bahasa Indonesia. Tulisan jenengan misal Haji Ma'ruf. Ya bahasa Indonesia ditulis oleh orang yang punya seni dengan tulisan abjad tadi itu dengan bagus. Ambek gaya bahasa Arabku ya sangat jauh. Dari keindahan saja itu kita bisa melihat bahasa Arab itu punya keindahan tulisan. Iya kan? Bahkan kita melihat tulisan-tulisan di judul ini aja, itu kita, wah ini tulisannya api. Atau di depan cover itu, cover kitab jenengan, itu sudah menunjukkan ada baroah, ada keindahan itu. Dan cover kitab itu rata-rata, meskipun nggak 10% ya, tapi setidaknya cetakan Indonesia, mungkin yang saya tahu 10% atau 15%, itu yang bikin covernya teman saya tulisannya. Itu bukan tulisan apa? Bukan tulisan komputer. Tapi teman kulo yang enggak. Gus Hakam dari Madura. Ya, ngerti kan? Dia menghabiskan waktu di pondok, pelajaran ketika di pondok itu anjlok sudah. Tak ikain nekunnya. Tapi sekarang manfaat itu. Subhanallah. Tak kira tulisan komputer paling enggak jadi kancaku. Jadi kita kalau ke Nangga Edit, mungkin saya kalau di YouTube saya itu pernah lihat ada orang Bali, dia punya channel untuk desain logo. Kalau sudah kak, intinya saking waktu itu lewat, aku penasaran, subhanallah, logo itu bisa sampai api. Ya logo itu kan kayak anggap, jadi dengan logo basmalah itu, tahu logo basmalah itu? Kan kayak huruf ya gitu kan. Nah logo itu kan modelnya kayak gitu, ada unsur nggak taunya, atau dalwa di ya kan kayak gitu loh. Tapi logo kalau orang-orang yang kaya itu kan pasti kelasnya sudah beda di situ. Ya termasuk logonya HP apa logo itu. Intinya itu yang bikin orang Bali. Yang bikin orang Bali. Teman kulo saking gak kono channel YouTube ya. Cuman dia sudah punya nama sehingga karya-karya dari luar negeri ketika akan dicetak di Indonesia yang nulis covernya itu teman kulo yang dari mana? Yang dari Madura, yang ikut ziarah waktu 5 tahun lalu sini kita pakai hadis 3 itu, ingat ziarah ke Madura, itu yang kita kunjungi rumahnya, itu bapaknya yang kita kunjungi temannya Abi, nah putranya itu teman sekelas kula itu, subhanallah tulisannya apa? Atau Efrat, jadi nggak tahu Efrat, apa kelambi Efrat itu loh, Furot itu yang bikin teman saya. Yang bikin tulisannya itu. Ilal qu'ain wa yusan ghusluhuma ma'an wa yaqul inna Allah ma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Jadi ketika mbasuh tangan ya Allah, kula nyuwun kebaikan dan nyuwun barakah. Wa a'udzu bika minal syu'ni wal halakah, dan aku berlindung dari segala bentuk keapesan dan kebinasaan. Loh, Pak Haji belum dapat kitabnya Pak Haji? Seakan ya. Ya, seminggu depan aja. Makanya saya nggak masuk aja. Ada pertanyaan mungkin sebelum kurang lanjut terkait dengan puasa, bukan puasa Rajab, terkait dengan bulan Rajab lah. Oh, aja. Ya. Bukan keutamaan, niat wudhu dilafadzkan, niatnya. Saya niat wudhu lillahi ta'ala. Seperti saya niat apa? Saya niat wudhu ngilangkan hadas cilik kan gitu. Kalau sunnahnya saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Jadi melaksanakan pelaksanaan sunnah-sunnah wudhu. Ya. Jadi kita melafazkan itu sudah ada nilai pahalanya. Nawaitu sunanal wudu, aku niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu, itu sudah dapat pahala. Itu bukan apa, talafut dengan niatnya itu beda. Kalau niatnya kan di hati, aku niat melaksanakan sunnah wudu, itu hukumnya wajib kalau dalam hati.
Tapi dalam pelafatan itu adalah sunnah. Sholli fardhul isya'i sunnah, tapi di hati wajib. Sholli fardhul isya'i di hati wajib. Nah, ini terkait dengan kebingungan beberapa orang. Poso Rajab iki kapan? Mang apa wingi? Soalnya di omahe ngetek, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kemarin, atau tadi lah, kapan itu puasa Rajab itu kapan? Puasa Rajab itu dimulai tanggal 1. Jelas ya. Jadi nggak usah bingung, wingi apa mang, yang penting tanggal 1. Itu sunnahnya. Terus yang betul lagi tanggal 1 ini mang apa wingi, kadang gitu. Tenang. Tak atur sih, ngomongnya tak atur. Jika salah ngomong, gue jangan resiko. Jadi gini, pemerintahnya Sonib, pemerintahan pejabat publik kita, itu yang Pulau Semerapi, mereka menetapkan awal bulan dengan Idbat alias sidang. Pemerintah itu punya kalender sudah, ya betul apa enggak? Punya kalender apa? Setahun, almanah selama setahun itu sudah ada sudah. Masehi itu kapan, Hijriah itu kapan, itu sudah diatur sama pemerintah. Hanya ketetapan yang menggunakan Idbat. Ini sekali lagi ini yang Pulau Semerapi itu di 3. 1 Ramadan, awal Ramadan itu pakai sidang Idbat pasti. Meskipun pemerintah menetapkan di kalender tanggal sekian, tapi keputusannya ada pada Idbat. 2 Syawal, Idul Fitri itu pakai sidang. 3 Idul Adha, ya kan? Jadi ya bukan Idul Adhanya, malam 1 Dzul Hijjah. Karena itu nanti akan menentukan kapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu yang Pulau Semerapi, Idbatnya pakai 3. Tapi yang ketiga ini yang Idul Adha ini Idbatnya bukan sekoyo gitu, tapi ada Idbat, ada ketetapan langsung dari pemerintah. Untuk bulan-bulan lainnya itu yang dijadikan patokan sama pemerintah ya kalender yang sudah ada. Gitu. Berarti pemerintah menentukan ya lewat apa? Lewat kalender, ketentuan awal bulannya. Jelas ya. Kemudian NU di beberapa tahun terakhir ini yang Pulau Semerapi sekali lagi NU di beberapa tahun terakhir ini mereka melaksanakan Ru'yatul Hilal di setiap ada momen di situ bulan yang bulan yang istimewa, Rajab kayak kemarin ada Ru'yatul Hilal. Atau jangan kalau masih ingat, saya ingat 1 Muharram bukan tahun ini, bukan tahun 1447 ini, tapi 1446 tahun lalu. Ketika masih ada di masjid itu acara pawai. Ya kan kita pawai. Mari pawai, mari arek ngomong, "Ustaz, NU meneh tahun apa nih? Tahun baru nih, meneh baca donga maneh ta?" Itu masih ingat betul itu tahun kemarin, bukan tahun kemarin ini ya, 2 tahun lalu. Nah, terus gimana, Ustaz? Ini kadang kita bingung, sih betul ke NU apa pemerintahan. Nah, jenengan ikut NU enggak salah. Kenapa? Landasannya jelas juga. Pakai ru'yah, mereka ada tim yang melangsungkan Ru'yatul Hilal, selesai jelas. Dengan pakai pemerintah tidak salah, karena pemerintah dalam setahun itu sudah ada patokan sendiri, kecuali 3 tadi memang pelaksanaannya melalui sidang Idbat ketentuannya. Nah terus satu Rajab iki awak dhewe melok NU apa melok pemerintah. Nah, kulo pernah membaca, tapi redaksinya kulo supi kemarin sempat bincang-bincang sama teman-teman dari pondok lain,
dibagi Babul Khairat. Ada murajih, orangnya suka baca kitab, atau Gus Mustafa anaknya Ustaz Nasihin dari Bangil. Itu karena ya lebih kepada masalah awal Rajab kemarin. Nah, yang pernah saya baca ini dawuhnya Habib Alwi bin Syahab, seorang wali kutub pada zamannya, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab kalau tidak salah. Itu beliau mengatakan dalam risalahnya, dalam kitabnya, ulama salaf, ulama dulu itu mereka dalam ketentuan awal bulan pasrah penuh kepada pemerintah, yang memang kalau pemerintah itu sudah punya ketentuan sendiri. Artinya pemerintah menetapkan ini, itu mereka sudah taslim, mereka nggak bikin, ayo ini berapa? Kita bikin tim untuk melihat bulan, kita bikin tim untuk melihat bulan, enggak. Tapi mereka langsung pasrah kepada pemerintah yang berlaku. Itu dawuhnya Habib Abdul bin Syahab. Kemudian saya kemarin dapat redaksi baru dari Tadhkirun Nas karyanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, nukil Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini kalau tidak salah guru besarnya Abuya Said Alawi. Abuya Muhammad, putranya Profesor Abuya Muhammad, punya bapak Abuya Said Alawi. Nah, Abuya Said Alawi ini punya guru salah satunya di Mekah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ucapan beliau dikutip sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Tadhkirun Nas. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini bilang, tak waca ya, timbangannya aku salah maca. Beliau menyatakan, nah, waqad sahibna Syekhana Sayyid Ahmad Dahlan, kata beliau, aku ini kekancan habis salah seorang terkemuka di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ada di Mekah. Idza su'ila anil ahillah, beliau pernah ditanya, Syekh, Yai, kalau beliau ditanya terkait awal bulan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, jawabannya beliau, ma kufna bihada wa nahnu makfiyuna kafa yakfi makufna bihada, kita nggak ikut-ikutan, wa nahnu makfiyuna bil qaimina bifil wadhaib, kita cukup, kata beliau, kita cukup pasrah kepada para pejabat dan menteri-menterinya cara sekarang ini. Inkilalana, jika pejabat itu ngomong menit 1 Ramadan, menit 1 Syawal, sudah cukup itu, kita puasa. Kalau ditentukan 1 Ramadan kita puasa, kalau ditentukan 1 Syawal kita tidak puasa. Jelas gitu? Nah, ini landasan beberapa pondok pesantren, termasuk pondok Kulo, Jalwa, dan beberapa pondok lain. Mereka sudah, kalau ada pemerintah ngomong kayak gitu, lewat kalender dari pemerintah, ya selesai, kita pasrah. Berarti 1 Rajabnya kalau versi beberapa tempat itu hari malam Ahad, kalau versi NU ya kemarin. Lah terus yang salah sopo? Tidak ada yang salah. Jangan mau ikut A, ikut B sama-sama betul. Sing salah itu sing fanatik, ada sing salah. Opo itu landasannya gak jelas. Opo itu ilo-iloan ini sing salah. Nanti Rajab dulu. Rajab ilo-iloan hanya gara-gara penentuan awal bulan. Nah, jadi lek ngaji gak tahu ngopi ngono. Cari ini. Iya nih. Apa mana nggak tahu tuku teh poci jadi soalnya itu tambah ya. Bukan cuma hukum berpuluh balik. Meneh mulai tukang ini langsung mampir meneh. Diwakili besar. Jelas ya? Jadi pesan kula di Matung jenengan, bakal saya bingung. Kapan? Jangan ikut NU silakan, nggak apa-apa. Jangan ikut yang hitungan pemerintah, nggak apa-apa. Walaupun wong sing gak pati seneng kan ngene, saya udah bahasa. Pemerintah itu dolim. Dolim itu urusan lain. Ojo bahas kedoliman, kesalahan mereka dalam beberapa hal. Paham ya? Ini keputusan kalau sabut pabukti ambil kedolimannya, kesalahannya beberapa oknum di pemerintahan, sudah, nggak usah bahas itu. Jadi jangan. Tapi kebetulan pulau puasa hari ini. Kemarin memang nggak puasa. Loh, kok metu kalau acara wingi metu kokon poso iki ngelek idu kula ya. Akhirnya nang sore ditawari, "Sat tumbas teh." Siap. Kati metu aku mampir nang sore dipaksa titik lah.
Jadi jenengan mau puasa kapanpun untuk Rajab ini silahkan. Kemudian media ini kan sangat mempengaruhi pola pikir kita. Pasti, tak mungkin enggak. Jangan bilang enggak ono saat kita punya guru. Dari sopo orang bisa keluar dari jalur gurunya itu hanya gara-gara dia melihat sesuatu di media yang dia anggap lebih masuk akal, lebih masuk ke dalam seleranya dia. Gitu. Nah, di media itu banyak ulama dari golongan sebelah, ulamanya tokohnya dari golongan sebelah yang menyalahkan puasa Rajab. Karena tadi tidak perlu puasa, ya kan? Akhirnya kita bingung, ini sebetulnya poso pondak kan gitu. Cukup ya kata Abu Yazid Muhammad bin Arawi Al-Maliki, seorang hadis, beliau mengatakan wa minal ahkam allati tata'allaq bil mawdu', ada beberapa poin yang ada kaitannya dengan Rajab. Salah satunya asyam, puasa. Cuman beliau ngasih garis bawah ini. Fa amma syam, ibadah puasa di bulan Rajab, falam yasihha, tidak ada hadis sahih. Hadis tapi yang sahih, jelas gitu. Bukan berarti enggak ada hadisnya. Enggak ono hadis sahih yang berbicara apa? Fi fadli shaumi Rajab bi khususi. Yang khusus spesifik bahas puasa Rajab. Puasa Rajab itu tanggal 1, hadisnya kayak gini. Itu enggak ada. Tapi bukan berarti enggak sunnah. Jangan dipisah-pisah. Bukan karena hadis sahih kan. Iki lek wong acan golek perkara ndek kene sing digoleki. Itu kalau dari ustadz kan hadis sahih, ya selesai sudah yang betul lah. Untuk mengadu domba, membuat bingung masyarakat itu gampang misalnya. Potong keterangan, potong pemahaman, insya Allah kacau sudah. Ini kata Abu ya, gak ada hadis sahih yang spesifik menunjukkan keutamaan puasa Rajab, tidak ada. Cuman kata beliau, ada riwayat dari Abu Kilabah. Abu Kilabah ini tabi'in, pembesarnya tabi'in, ulama dari era tabi'in. Cara sahabat itu kan ada ulamanya, ada apa? Ada tingkatannya. Sahabat yang paling utama ya Khulafaur Rasyidun, ditambah lagi yang punya ilmu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lah, tabi'in itu punya ulama, di antaranya Abu Kilabah. Abu Kilabah pernah dawuh, di swarga ada istana bagi orang sing sregep poso bulan Rajab. Akhirnya Imam Baihaqi ini ahli hadis. Itu Imam Baihaqi mengatakan Abu Kilabah ini orang besar, Abu Kilabah ini orang top. Kalau Abu Kilabah ngomong di swarga ada istana bagi mereka yang puasa bulan Rajab, maka dipastikan Abu Kilabah nggak bakal bohong terkait hal ini. Paham maksud gue? Artinya gini, lama Ustadz ada ngomong, misal di madrasah ini, di yayasan ini ada peraturan nggak boleh pakai katok jangan pakai katok, nggak boleh pakai hem, lanang nggak boleh gawe hem. Yang megang madrasah ini misal Abi, wakilnya Umi, kulo hanya staf pengajar atau keluarga dalam gitu aja, paham gitu? Cuma kan orang bakal ngomong, si ngomong siapa sih? Abi ambil Umi, kudu, siapa sih ngomong? Anaknya, orang bakal ngomong, anaknya ngomong, ya mungkin karena nggak mungkin anaknya nggak peraturan dewi, gampangnya kayak gitu. Maka Abu Kilabah ini orang yang kelasnya itu tabiin tapi orang top, dia nggak bakal sembrono untuk urusan hadis. Artinya bisa jadi ada riwayat, cuman belum sampai kepada kita, gitu loh. Paham gitu? Kemudian, terus kalau ditanya puasa Rajab ini masuknya kemana? Nah, Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat. Kata Nabi Muhammad, sum minal haram. Itu diucapkan 3 kali. Kon poso bulan haram. Bulan haram kan 4. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini. Kon poso bulan haram atau tinggal lo enggak apa-apa. Artinya kamu enggak puasa. Ada anjuran, tapi bukan berarti Nabi Muhammad kemudian menyuruh secara total, enggak, tapi tinggal lo enggak apa-apa. Artinya apa? Jangan kita yang puasa kemudian memandang orang yang enggak puasa dengan pandangan mereka tidak melakukan sunnah. Intinya di situ. Paham ya? Karena ini ada ta'alaq bisunnah, ini kaitannya sama sunnah. Ojo gara-gara kita puasa, mari ngono awak dhewe ilo-iloan dengan orang yang tidak puasa, salahnya di situ. Atau mereka yang enggak puasa, kemudian mereka fanatik dengan pemahaman yang tidak mengatakan sunnah puasa itu sunnah, akhirnya menyalahkan yang ibadah puasa.
puasa. Jelas nggih? Nah, lanjut. Ini ono sing unik. Kata wa kadzalik kariha siyama Rajab kullah. Jenengan puasa Rajab iki kadang ada orang puasa sebulan, iya kan? Rajab iki sebulan, penuh sebulan puasa. Nah, ada sosok ulama yang enggak suka puasa Rajab kalau full gitu. Sekali lagi kalau full enggak suka. Siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Imam Ahmad bin Hambal. Insyaallah jenengan Imam Ahmad bin Hambal dengar sudah. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, ahli fikih dan juga punya riwayat hadis yang banyak, ahli hadis. Beliau bilang, aku tidak seneng poso Rejab kabeh. Aku lek poso Rejab, aku luwih seneng ono gak poso sedina dina. Jelas nggih? Jadi beliau milih sedina gak poso atau rong dina gak poso, liyane diisi puasa. Wa qala Syafi'i, dan aku Imam Syafi'i dawuh, aku gak seneng an yattakhidar rajul ono wong iku poso sebulan ber poso. Sebagaimana dia puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dan beliau bilang, apa aku gak senang sih model seperti itu? Supaya, kata beliau, orang-orang bodoh yang minim informasi agama tidak menduga bahwasanya itu adalah kewajiban. Saya kalau kiai, undangan bulan Rejab, dia kiai jadwalnya full padat 15-20 hari. Sahabat undangan gak tahu mangan, enggak. Apa? Kiainya puasa. Siang. Ini orang-orang yang minim informasi puasa sunnah, dia akan menganggap Rejab ini berarti kayak wajib berarti ya. Nah, jelas nih. Jadi beliau Imam Syafi'i nggak sukanya seperti itu. Artinya kalau mau puasa, jangan sampai sebulan penuh. Tapi ono lah liburnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jelas nih. Kemudian ini tambahan informasi ilmu bahwa di bulan Rajab ini wa minal ahkam allati ta'allaq bil maudud al-i'timar, ada kaitannya umroh. Jadi sing pengin umroh selain umroh Ramadan paling apik karena Nabi Muhammad dawuh al umroh fi Ramadan kal hajjah ma'i au kama qol. Umroh di bulan Ramadan itu koyo haji bareng aku. Itu istimewanya umroh di bulan Ramadan bareng no. Bayangkan haji ku wis keren. Wis top sudah. Apa mana iki haji bareng kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didapatkan bagi mereka yang umroh di bulan Ramadan. Wastahabbat i'timar fi Ramadan. Beberapa kalangan ulama suka umroh bulan Rajab, fi Rajab, suka umroh bulan Rajab. Siapa dari ulama yang umroh bulan Rajab? Kalau dari sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab umroh bulan Rajab. Wa nukila Ibnu Sirin, wa naqala Ibnu Sirin an salaf annahum kanu yaf'alunahu fa inna afdalal ansak an yu'tabil hajj. Termasuk Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Ini 3 sahabat idola umroh di bulan Rajab. Semoga-moga bisa kesampaian bisa awak dhewe. Jelas ya? Nah, kalau jenengan ditanya bulan haram ada berapa tadi? Ada 4. Dari 4 bulan ini mana sing paling apik untuk diisi dengan ibadah puasa? Jawabannya bulan 4 ini Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan haram ini mana yang paling bagus untuk diisi dengan ibadah puasa? 4-4-nya bagus. Sekali lagi 4-4-nya bagus. Paham gitu? Cuman ada marotibnya, ada kelas-kelasnya. Maka di antara 4 ini yang paling bagus adalah puasa di bulan Muharram. Jadi jangan bulan Muharram iku akeh poso api. Ditambah lagi kalau tidak salah som yaum minal Muharram bisomi talatina yauman au kama qol. Puasa 1 hari di bulan Muharram itu menandingi atau dikasih pahala 30 kali lipat puasa di bulan selain Muharram. Puasa sedino koyok puasa 30 dino. Jelas ya? Jadi jenengan termotivasi untuk puasa Rajab, maka motivasi itu besarkan pada bulan Muharram. Paham Mas? Enaknya apa? Makanya sing kula tingali, yang kula lihat, orang itu sing angel kandhanane, yang sulit untuk dapat nasihat, sulit untuk menerima nasihat, jangankan menerima, kate takon repot. Artinya ada gengsinya. Siapa? Mereka enggak belajar.
Mereka yang tidak belajar, jangan kasih tahu, pasti mengedepankan egonya dia, pemahamannya dia. Ya udah, wah, karepku lah gitu. Karena dia nggak belajar. Tapi akan lebih aneh lagi, uang belajar ini bukan danane, itu lebih aneh mana itu. Oh ini belajar nang sapa kok fanatike, oh kuaku biasa gitu loh. Imam Syafi'i biasa, beliau tidak kunut biasa kok. Padahal Imam Syafi'i menyatakan sunnah kunut. Ini kudu imam ribut masalah kunut. Ibadah gak sepiro, tapi kok debat, waduh, gak nemu jalan kiri. Nah, ya itu kita zaman kita sekarang ini kari gawe satu konten yang apalah itu pasti nanti ada pro dan kontra. Siapa yang jidal, siapa yang debat? Orang-orang yang nggak punya ilmu agama. Makanya kenapa ulama nggak pernah buka pintu debat di media sosial, karena yang dicari bukan kebenaran nanti. Mereka yang komentar untuk menjatuhkan lawan debatnya. Jelas ya? Maka satu keberuntungan di mana dalam hadis menyatakan Nabi Muhammad, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin au yufaqihu fiddin." Lalu si Allah ingin orang itu dapat kebaikan, maka ciri-cirinya dia digiring, dimudahkan untuk mau belajar ilmu agama. Ya salah satunya mendengarkan nasihat. Makanya lek krungu hal baru, oh masya Allah, tas ngerti aku. Ada itu paling enak sudah. Oh masya Allah, ternyata orang yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Oh, wah ini sesat ini, gak mungkin. Aku toko Ustaz itu pemahaman, wah ini gak beres ini. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan terkait rejek dan lain-lain. Soalnya kan ucapan tinggalkan ini kan kayak perintah kan. Nggak ada pahala. Loh, saya kan mengikuti anjuran hadis. Pemahamannya nggak kayak gitu pemahamannya. Jelas ya. Jadi dalam usul fikih, kalau dibalik nih, kalau sufi, intinya al-amr ba'dan nahi. Sebuah perintah yang ada larangan sebelumnya itu bukan untuk kewajiban, tapi untuk ibahah oleh. Paham enggak? Contoh di Quran itu dikatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu kan larangan. Kalau sudah dikumandangkan azan, ini azan kedua sebenarnya. Azan pertama makruh, azan pertama solid tetap jual beli teh poci mulai akeh sing parkir di kono lumayan ini. Berkono khutbah ambil ngombe misal saja. Mudah-mudahan laris. Tapi lek dina Jumat ya tutup kan ngono. Itu kalau dengar azan pertama makruh jualan. Kalau azan kedua jualan maka masuk kategori haram berjualan, larangan, gak oleh dodolan. Jelas? Kemudian dawuh Gusti Allah setelah ayat itu fa idza qudiyatis shalah, lek salate mari wis salam fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Menyebarlah di muka bumi ini dan carilah keutamaan Allah. Sebagian ulama mengatakan termasuk jual beli. Sehingga kita kalau mau beli terutama barang yang berharga, ini daunnya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, beliau mengatakan jual beli sing barokah ikut jual beli marine sholat Jumat. Iku sing garano sodik nek mari Jumatan bukan cuma berkah sedekah, tapi jual beli sing barokah. Kon pengin barokah jual beli iki tuku nang nggenku. Jelas nggih? Itu kata Gusti Allah, itu kan perintah. Dodolono cara saiki. Apakah itu wajib? Bukan. Apakah itu tidak ibahah oleh sing sadurunge dilarang, kemudian kamu boleh untuk berjualan. Ini maksud dibalik yang sebelumnya diperintah untuk puasa, kemudian kayak diperintah untuk meninggalkan. Bukan berarti diperintah meninggalkan, tapi kamu boleh untuk tidak berpuasa. Itu enaknya kita belajar. Kayak penafsiran dewi bahaya kan? Memang sih, ya kan? Ngomong kita kembali kepada Quran dan hadis. Mangan kita kan butuh mangan sego itu, mangan beras itu.
gak digodhog sik langsung. Pertanyaannya dengan iki intine maca Quran iki gak nutut 100 ayat. Krana ana salat sunah ambek sahur kan ngono. Lah terus ya apa iki? Ya dikurangi ndak apa-apa, Bos. Lek jenengan nawar pingin tetep 100 ayat, gak pingin ngurangi, berarti tangine luwe awal. Lho maneh. Langge masuk lah gak kan gak nuntut iki gak nuntut yo mau gak mau ono sing dikanongi Mas paham ndak kate gawe nambah anu dhewe ta durasi subuh dhewe ta man qoma bi asri ayatin kula supaya dhisik wong iki tangi bengi maca 10 ayat iku pahalane kaya ngene maca 100 ayat kaya ngene maca 1000 ayat kaya ngene itu memang hitungan dari Nabi Muhammad lah gak itu 100 ya 10 Pak Soeb gak masalah jawab 100 itu gampang syukur jadi kan maca al-ikhlas ae mau jawab apa gak maca Quran al-ikhlas iki Soeb Bunda maksud kula jenengan tapi masalah Pak Soeb iki takon Quran iki kan waktu tahajud. Aku lepas tangi bengi buka HP. Pak Soeb sing WA, "Gus, iki wacane opo?" Ngaji Pak Soeb ternyata. Wes ngene Pak Soeb, aku gak kon jawab pertanyaan jenengan. Sing penting tangi bengi donga aku ngono ae Pak Soeb. Ya. Wes, paham Mas ya? Jadi jangan kate maca sar. Oleh. Dongan aku. Nggih. Awas dongan aku. Rapi maneh tadi, gak usah ketu siji. Dongane aja aneh-aneh. Sing durung akan durung rapi iki, sing durung rapi iki. Wallahi. Ya. Sing jenengan takokno, iku rata-rata ilmu gharib. Gharib iku bacaan sing ya cara lek wong iki nyeleneh, kowe asing koyo apa sih? Nah, itu loh. Kan lek bacaan koyo biasa normal-normal mawon kan. Tapi beberapa ayat itu koyo kok ngene ya. Memang bacaannya khusus. Hamzah 2. Cara maca lek maca sesuai dengan tanpa tajwid jamiyun karena hamzah ya hamzah. Tapi karena ini Quran itu talaki dari Nabi Muhammad dari guru ke guru, maka bacanya bukan jamiyun tapi hamzah kedua itu tashil. Tashil itu enteng. Hamzahnya kayak ngawang. Jamiyu wa arabi. Quran itu bahasa Arab, apa bahasa bukan Arab gitu. Jelas ya? Pun boten bingung masalah kosong ya. Nah, dengan intine tetep poso, sing istiqomah poso tetep poso,
anjurannya Kemis, Jumat, Sabtu puasa karena dapat pahala 700 tahun. Oh iya. Aman Mas ya. Lek kulo gak jawab, itu biasa aku buka tok tinggal pas sampean urusan. Lek kulo langsung jawab, berarti memang aku lagi fokus. Ya kayak poso Rejab ini, satu Rejab itu. Kaji Hamid takon jam piro di jam 2 atau jam 3. Ono maneh arek takon jam 3. Aku